Di bulan Desember tahun 2023 ini, akhirnya IHSG kita menyentuh level di atas 7.100, yang dimana ini adalah level tertinggi sejak tahun 2023 ini. Memang untuk tahun 2023 ini belum menembus all time high-nya di tahun 2022 lalu, yaitu di level sekitar 7.300, tetapi saya meyakini bahwa di tahun 2024 nanti, akhirnya IHSG bisa menembus all time high-nya. Kenapa? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sarankan teman-teman untuk download ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook di mana di dalam ebook tersebut ada banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ya. Yang pertama mengenai mindset investasi yang benar. Yang kedua ada contoh-contoh saham undervalue yang menjadi watchlist kita yang bisa disimpan sampai tahun depan nanti. Ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi silakan teman-teman untuk download ebook kami. Oke, kenapa saya optimis bahwa di tahun 2024 akan cerah? Karena berita ini bahwa The Fed akhirnya tidak menaikkan suku bunganya lagi di bulan Desember ini dan mengisyaratkan akan cut 3 kali di tahun 2024. Dan itu pertanda baik. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah di tahun 2022 lalu di mana market kita ini sangat lesu, sangat susah ya, bahkan tidak terjadi window dressing di tahun 2022 kemarin karena faktornya adalah Amerika yang agresif menaikkan suku bunga. Sampai akhirnya di tahun 2023 ini kita lihat bahwa tahun 2023 market kembali lesu sampai akhirnya di bulan Desembernya market kembali bergairah. Ya, walaupun yang naik ini hanya saham itu-itu saja sebenarnya. Tapi menurut saya nggak masalah, itu sudah permulaan yang bagus di mana inflow-nya sudah mulai ada. Jadi kita tinggal melihat saham-saham yang lain akan naik ya, insya Allah tahun 2024 nanti ya. Kita doakan bersama-sama. Dan ternyata berita tersebut itu membuat market secara keseluruhan, market global itu naik ya. Pertama dari indeks Dow Jones itu juga naik saat The Fed mengumumkan mempertahankan suku bunga alias tidak menaikkannya lagi. Kemudian indeks Nasdaq juga naik ya, dan juga diikuti dengan indeks S&P 500 ini juga naik pasca The Fed ya memutuskan untuk menahan suku bunganya lagi. Dan tentu saja ini berimbas kepada market kita di Indonesia, yaitu di IHSG, di mana saat video ini diambil IHSG sudah berada di level 7.187, yang ini merupakan level tertinggi sepanjang tahun 2023. Saya pun optimis bahwa tahun 2024 nanti rally dari IHSG ini akan berlanjut. Oke, nah kenapa kita perlu memperhatikan suku bunga luar negeri khususnya Amerika dan The Fed? Karena kalau kita bicara mengenai asing, maka kita bicara mengenai dolar ya. Kita transaksi luar negeri saat ini masih pakai dolar, walaupun sekarang ada local settlement currency dan sebagainya, ini masih belum terlalu ngefek. Tetap kita memakai dolar transaksi luar negeri, termasuk ketika asing masuk ke Indonesia, bawahnya tetap dolar. Karena kita transaksi luar negeri dengan menggunakan mata uang dolar, maka yang menjadi perhatian utama khususnya untuk pasar keuangan global adalah suku bunga Fed. Nah, kita lihat tahun 2022 kemarin suku bunga Fed naik secara agresif dan akhirnya mulai bulan Agustus tahun 2023 kemarin sampai bulan Desember The Fed tidak lagi menaikkan suku bunga. Jadi bisa disimpulkan begitu ada penurunan suku bunga di tahun depan, seharusnya market akan lebih bergairah lagi ya. Kita doakan bersama-sama. Lalu apa faktornya Amerika akhirnya berencana untuk menurunkan suku bunga di tahun 2024 nanti? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena inflasi Amerika yang sudah terjaga. Ya, tahun 2022 kemarin inflasi di Amerika sempat menyentuh level tertingginya di sekitar 9% kalau nggak salah, sedangkan suku bunganya masih di bawah sekitar 0-1% waktu itu. Akhirnya suku bunganya agresif naik dan membuat inflasi di Amerika secara perlahan-lahan menurun dan akhirnya sekarang sudah
ngecross ya. Suku bunganya di level 5,5% dan inflasinya sudah di level 3,1%. Memang belum menunjukkan target inflasi di Amerika yaitu yang sebesar 2%, tapi dengan menurunnya inflasi di Amerika ini sudah kabar bagus. Harapannya inflasi di Amerika tidak kembali naik dan bisa menurun sehingga suku bunga Fed turun dan itu pastinya akan membuat pasar keuangan global menjadi lebih bergairah termasuk di Indonesia. Lalu faktor apa lagi yang membuat saya optimis bahwa tahun 2024 ini menjadi market yang bagus? Jawabannya adalah karena di tahun 2024 itu adalah tahun pemilu. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi ada 40 negara di dunia yang melakukan pemilu, termasuk Amerika. Memang betul kalau kita bicara mengenai pemilu, kita baca koran rata-rata para investor masih wait and see dulu melihat siapa pemenangnya, seperti itu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai pemilu, di sisi sektor real artinya ekonomi bergerak. Ada permintaan barang dan jasa ketika negara-negara di dunia ini pada pemilu ya, termasuk permintaan energi dan juga komoditas. Jadi saya memproyeksi atau memprediksi di tahun 2024 nanti dengan masifnya pemilu di tahun 2024 maka harga komoditas akan kembali naik ya. Harga batu bara kemungkinan kembali naik, harga CPO juga kembali naik. Itu harapan kita semua tentunya. Kemudian di sisi lain, yang kenapa saya optimis tahun 2024 nanti market akan positif adalah membaiknya ekonomi China. Ya, kita lihat China tahun 2023 ini kondisinya sulit ya karena adanya krisis properti di sana, gelembung-gelembung properti sudah pada meletus, membuat China krisis dan membuat ekonomi China tidak bagus. Dan tentu saja ketika China tidak bagus, kita pun juga kena batunya ya. Kenapa? Karena partner terbesar Indonesia adalah China. Konsumen terbesar di dunia adalah China. Konsumen energi terbesar adalah China. Konsumen CPO tertinggi di dunia adalah China. Jadi ketika China ambruk sedangkan supply dari komoditas-komoditas ini tetap membuat harga komoditas jatuh. Dan saya yakin ketika China jatuh saat ini pemerintah tidak tinggal diam ya. Pemerintah masih terus melakukan upaya supaya ekonominya membaik, memberikan stimulus-stimulus tertentu, bahkan menurunkan suku bunganya, harapannya ekonomi China membaik. Prediksinya tahun 2024 nanti ekonomi China akan membaik. Dan ketika ekonomi China membaik, kembali lagi permintaan akan barang dan jasa juga makin naik, harga komoditas kemungkinan juga akan naik, ekonomi akan berjalan dengan lebih bagus lagi. Ya, kita lihat inflasi di China saat ini masih kondisi minus dan tentu saja ini tidak baik ya. Jadi kalau mengenai Amerika tadi inflasinya terlalu tinggi sedangkan China inflasinya minus. Apakah minus itu baik? Ya tidak baik. Ya, yang kita inginkan adalah inflasi itu stabil di kisaran 2-3% stabil itu yang kita harapkan. Dengan inflasi yang stabil artinya supply and demand berjalan dengan sempurna. Dan jika supply and demand berjalan dengan sempurna, dengan seimbang, dengan stabil, maka artinya ekonomi jalan dengan bagus. Ekonomi jalan dengan bagus, kinerja perusahaan naik, termasuk juga market keuangan global ini juga bergairah. Dan itu harapan kita semua. Maka dengan ekonomi China saat ini yang masih sulit, berita tadi mengatakan bahwa proyeksi inflasi di China harapannya di tahun 2024 nanti bisa kembali positif ke level 1-2% dan itu juga kabar yang bagus. Nah, ketika ekonomi China sedang turun, maka yang dilakukan oleh China adalah menurunkan suku bunganya. Ya, ini berbeda dengan Amerika ya. Amerika ketika inflasinya naik tinggi, dia menaikkan suku bunganya. Tapi di China ketika ekonominya turun, inflasinya negatif, maka yang dilakukan adalah menurunkan suku bunganya. Dan harapannya dengan menurunnya suku bunga di China, ekonomi kembali pulih dan tahun 2024 nanti kembali pulih juga. Nah, sekarang kita masuk di Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia sendiri secara data-data makroekonomi menurut saya masih on track ya, masih sesuai dengan harapan kita di mana angka-angkanya bagus. Pertama mengenai inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia per posisi November ada di 2,86% yang menurut kami ini masih terkendali ya. Masih terkendali dalam target Bank Indonesia yaitu sekitar 2-3%.
Walaupun kita lihat harga bahan pokok kemarin naik, ya berarti kemungkinan di bulan Desember nanti juga akan naik, maka kemungkinan besar inflasi di akhir tahun juga naik. Tetapi menurut saya masih terkendali. Angka 3% untuk inflasi Indonesia buat saya juga bagus. Kemudian di sisi lain suku bunga di Indonesia kemarin mengalami kenaikan ya di bulan Oktober, yaitu naik sampai 6%. Ini memang harus dilakukan oleh Bank Indonesia supaya dana asing tidak terus-terusan keluar. Ya karena ketika suku bunga The Fed naik sedangkan suku bunga Bank Indonesia kita ini tidak dinaikkan, maka akan terjadi capital outflow yang masif. Kalau capital outflow masif, maka kurs dolar akan menguat ya, rupiah melemah. Kalau rupiah melemah, maka akan terjadi inflasi. Kenapa? Karena mayoritas kita masih menggunakan barang-barang impor. Alias kita masih mengimpor bahan baku ya, bahan baku yang kita gunakan untuk produksi di Indonesia ini juga salah satunya dari impor. Jadi kalau bahan bakunya nanti naik gara-gara kurs dolar naik, maka terjadi juga inflasi. Untuk itulah mau nggak mau Bank Indonesia kemarin menaikkan suku bunga di level 6% ya, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya. Kemudian November dan Desember suku bunganya tetap. Harapannya tahun 2024 nanti ketika suku bunga Fed turun, Bank Indonesia juga mulai menurunkan suku bunga dan itu akan menjadi trigger awal market akan rally. Kita lihat kurs dari dolar rupiah untuk saat ini masih stabil di kisaran 15.400 sampai 15.500 ya, dan ini sudah turun cukup lumayan dibandingkan bulan Oktober kemarin yang menyentuh level hampir 16.000. Harapannya dolar rupiah ini dolarnya tetap kembali melemah ya, rupiah menguat sampai stabil ya, harapannya bisa ke 14 ribuan, itu sangat bagus. Tapi paling tidak harapan kita adalah dolarnya stabil ya, stabil saja ya, jangan naik. Kalau naik signifikan itu tidak bagus, tapi kalau turun signifikan ya maka eksportir kita juga akan teriak ya. Harapannya adalah stabil. Dan ketika rupiah menguat, dolar menurun, maka artinya terjadi inflow. Ada kapital masuk ya, kapital inflow, dan membuat indeks kita, IHSG kita ini juga membaik. Akhirnya IHSG di bulan Desember ini menyentuh level all time high-nya ya untuk periode tahun 2023 ini. Saya optimis rally-nya akan berlanjut sampai tahun 2024 nanti. Saya membayangkan bahwa tahun 2024 nanti dan seterusnya ya sampai 2025 itu seperti tahun 2016 lalu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ada di saham sejak mungkin sejak 10 tahun yang lalu pasti pernah merasakan kejatuhan market di tahun 2015 dan market rally di tahun 2016 sampai 2018. Apa faktornya? Waktu itu adalah penurunan suku bunga Fed. Di mana tahun 2015 suku bunga Fed akhirnya naik, kemudian tahun 2016 sampai 2018 suku bunga Fed berangsur-angsur turun dan itu membuat market itu sangat rally ya. Jadi kita merasakan tahun 2016 sampai 2018 itu market sangat enak ya, enak sekali mencari cuan tuh kayaknya mudah. Dan harapannya itu akan terjadi di tahun 2024 sampai 2025 nanti. Jadi kesimpulannya, menurut saya pribadi 2024 saya optimis market akan baik ya, market akan positif, prospeknya cerah karena 3 faktor tadi. Pertama, suku bunga Fed yang turun, yang kedua pemilu di 40 negara, dan yang ketiga membaiknya ekonomi China. Ya, kita doakan semoga 3 skenario ini berjalan sesuai dengan rencana sehingga market benar-benar akan rally di tahun 2024 nanti. Dan tentunya saham-saham yang ada di watchlist kita, termasuk saham-saham yang ada di watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis ini juga akan rally di tahun 2024 nanti ya. Kita doakan sama-sama semoga skenario berjalan sesuai dengan rencana. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.